Untuk melihat situasi usai pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia di kawasan Cipondo. Kalau kita bicara mengenai pengecer bisa menjadi pangkalan ya nanti buat gas LPG 3 kg. Lalu seperti apa kesiapan mereka dan bagaimana Anda melihat para pembeli gas 3 kg hari ini di lokasi tempat Anda melaporkan? Selamat pagi menjelang siang Yuda, kalau kita melihat bahwa mulai kemarin pemerintah sudah kembali memperkenankan para pedagang eceran untuk kembali memperjualbelikan gas LPG seberat 3 kg begitu ya. Namun kami melihat bahwa di sejumlah toko kelontong di kawasan Cipondoh Tangerang ini masih belum ada stok baru dari gas melon ini. Nah, yang ada di samping saya ini memang seharusnya biasanya ada 30 stoknya per hari, namun sampai hari ini masih kosong dan ini dari pihak pengecer pun menyampaikan bahwa masih menunggu ketersediaan pasokan dari gas melon ini dari pihak agen. Dijanjikan sebenarnya pada pukul 10 atau 11 siang hari ini dari pihak agen akan segera melakukan pengiriman, namun hingga pukul 10 saat ini kami belum melihat adanya gas-gas yang disampaikan dari pihak agen ke sejumlah pengecer di kawasan Cipondoh ini. Namun untuk mengetahui secara pasti sebenarnya apa saja yang dirasakan oleh pengecer, saya akan meminta untuk Mas Fajri boleh bergabung bersama kami di sini ya. Kalau untuk Mas Fajri di sini menyampaikan bahwa gasnya kosong ini sudah sekitar 1 pekan lamanya ya Mas Fajri ya. Ini sampai bisa dilihat juga ya Yuda ya, ini sampai, nah ini juga sampai ada juga pedagang ya Bu ya, pembeli juga. Ibu boleh ngobrol sebentar Ibu, dengan Ibu siapa Ibu ya Bu? Ibu Lucy. Bu Lucy udah berapa lama mencari gas melon Ibu? Saya udah seminggu kali kayaknya. Iya. Muter-muter atau gimana Bu? Muter-muter, saya lagi masak nih tadi. Karena terus saya lagi masak, gasnya habis, saya tinggal cuci masakannya. Gimana nih? Saya orang kerja, jadi harus nyari gas dulu. Ya, baik. Oke, Ibu terima. Rumah saya di Cipondo loh, sini-sini. Nggak ada gas Ibu. Saya juga, mana saya nggak punya sama sekali, udah habis gas saya. Sampai ikut antri-antri juga nggak Bu kemarin atau gimana? Kemarin saya capek-capek, kagak dapet. Udah nenteng-nenteng gas. Lah iya. Gasnya habis gimana nih? Iya saya juga. Oke, baik, tentunya dari pemerintah semoga bisa segera gerak cepat untuk menyampaikan gas melon ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya, masih mau berkeliling lagi ya berarti Ibu ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah sempat berbincang dengan ibu-ibu yang kebetulan sedang mencari gas ya. Ini salah satu langsung ada contoh nyatanya mereka ke sini gitu ya. Kemarin juga sempat ada antrian juga ya di sini ya Mas ya. Kalau dari Mas sendiri sebagai pengecer sebenarnya udah dirasakan berapa lama sih Mas ini langka banget stoknya, dari pihak agen pun juga apa yang disampaikan kepada Mas? Oke, ini satu minggu lebih ya, satu minggu lebih. Saya sih berharap kedepannya itu jangan mempersulit masyarakat, ya kan? Kita harus mempermudah masyarakat. Soalnya gimana, masyarakat itu kan matang ya kan, bisa cepat-cepat mutu juga gitu. Nah kalau Mas sendiri nih karena udah langka banget si gasnya ini ya, biasanya Mas beli di agen itu di berapa harganya? Nah kemarin waktu lagi sulit ketika ada stoknya akhirnya bisa didapatkan di harga berapa gitu Mas? Kemarin itu kita hampir 19.000 satu tabung, ya sampai ada yang jual sampai 24.000, gitu dia paling tinggi. Nah oke Mas, kalau untuk salah satu upaya gitu ya Mas, ini kan gas melon ini harapannya adalah supaya bisa tepat sasaran siapa yang mempergunakannya gitu ya. Makanya kemarin sempat pengecer tidak diperkenankan untuk berdagang, namun mulai kemarin udah boleh lagi, tapi akan dinaikkan statusnya levelnya menjadi subpangkalan gitu ya. Tapi salah satu syaratnya adalah harus mendaftar terlebih dahulu secara online atau sistem online submission gitu. Nah apa Mas sebagai pengecer sendiri itu sudah sempat melakukan hal tersebut atau ada kesulitan yang dirasakan oleh Mas Fajri khususnya? Oke, sebelumnya kita sudah sempat daftar ya. Ternyata sampai saat ini belum juga. Kemarin juga sempat lagi secara online kita daftar, belum juga bisa. Begitu ya. Kesulitannya seperti apa Mas? Apakah dari dokumen pemberkasan yang susah atau ketika masuk ke sistemnya yang error? Sistemnya yang error seringkali gitu terjadi. Hampir 3 kali saya mengulang, tetap aja belum bisa juga. Iya. Nah, padahal kan sebenarnya untuk mendaftarnya prosesnya itu dokumennya cukup mudah ya Mas ya sebenarnya. KTP, KK sama apa lagi Mas? KTP, KK sama NIK ya, sekalian semuanya. Oke, sama nomor bisnisnya juga gitu ya Mas ya. Oke, nah terus Mas udah mendaftar tapi ada tindak lanjut nggak sih Mas dari agen atau informasi dari Pertamina mungkin infonya akan berapa hari lagi keluar perizinannya atau bagaimana? Saat ini belum sama sekali, belum ada sama sekali. Nah Mas kalau
melihat bahwa dari pihak agen gitu ya, katanya kan udah menjanjikan nih hari ini mau ada pengiriman, itu jam berapa dan biasanya emang jam berapa sih Mas untuk ada ketersediaan stok lagi? Kemarin agen menjanjikan itu jam 10, ya kan, tapi saat ini belum sama sekali belum ada. Belum datang sekali ya. Harapan ke depan dong Mas seperti apa nih dari Mas Fajri, karena kayaknya udah pengen mengeluh banget nih ya Mas ya. Harapan ke depan kita adalah mempermudah masyarakat aja ya kan, jangan mempersulit masyarakat ya. Soalnya kalau masyarakat dipersulit, kasihan juga rakyat kecil juga ya kan. Semuanya orang betul-betul kerja ya kan, terus juga kita harus mempermudah masyarakat aja lah, jangan mempersulit masyarakat. Iya. Terima kasih banyak ya Mas Fajri ya, karena seperti yang kita tahu bersama ya Yuda, bahwa gas melon atau gas LPG ini sangat-sangat dibutuhkan atau menjadi salah satu bahan pokok begitu ya, yang sehari-harinya tentu digunakan bukan hanya oleh ibu rumah tangga saja, namun juga sejumlah industri kecil. Nah, di samping-samping sini juga banyak sekali pedagang kuliner begitu ya yang terkena dampaknya. Mereka harus berputar-putar seperti ibu-ibu yang tadi kami wawancarai juga. Bukan hanya di kawasan Cipondo, namun juga bergerak sampai ke kawasan Poris dan mengitari kawasan Tangerang. Itu sangat sulit sekali ketersediaan dari stok tabung gas LPG 3 kg ini. Jadi banyak sekali begitu ya sebenarnya kalau kita mengunjungi setiap toko kelontong yang ada, sebenarnya ada gasnya, namun tidak ada isinya. Jadi hanya ada tabung gas saja. Jadi inilah yang perlu dilakukan dan juga diantisipasi oleh pihak pemerintah begitu ya. Bukan hanya terkait dengan ketersediaannya saja, namun ketika sudah ada ketersediaan dari stok gas LPG tersebut juga harus dipastikan bahwa ada kestabilan harga. Nah, ini juga yang menjadi pesorotan begitu ya, karena harapan dari pemerintah juga dengan adanya subpangkalan atau penaikan level dari tingkat pengecer menjadi subpangkalan, ini juga bisa menstabilkan harga dari tabung gas LPG ini. Kalau kita bisa melihat sejenak ke belakang begitu ya Yuda, kalau untuk pihak agen sendiri ini diperkenankan untuk memperjualbelikan tabung gas LPG seberat 3 kg atau gas melon ini di rentan harga 15 hingga 19.000 rupiah. Sehingga nantinya kalau sudah ada subpangkalan begitu ya yang memperjualbelikan, hanya diperkenankan maksimal mengambil keuntungan hanya 3.000 saja, sehingga tidak ada kenaikan atau lonjakan yang begitu signifikan terkait dengan harga gas melon ini, terutama saat ini sudah menjelang musim ataupun juga sudah memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Harusnya ini menjadi bentuk antisipasi karena masih banyak sekali warga yang harus mengantri untuk bisa mendapatkan tabung gas LPG seberat 3 kg ini. Yuda. Baik, Clarissa Radia, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Cipondo. Selamat bertugas kembali.